Ya. Oke, kita mulai ya untuk OOP. Saya langsung aja presentasikan, yaitu mana ini? Oh, belum. Di jendela, kayaknya jendela. Oke, ini. Oke, di pertemuan 3 ini ya, saya membahas yaitu struktur beruntun, perulangan dan percabangan. Jadi ini 3 nih ya yang dibahas ya. Biasanya saya itu ngasihnya tuh satu-satu gitu, ini beruntun, perulangan dan percabangan ya. Karena ini padat merayap gitu ya si OP ini, karena memang kita tujuannya adalah si OP-nya itu ya, kelas objeknya itu yang sebentar lagi kita akan bahas, tetapi kita kan membahas secara dasar ya di Java ini. Nah, ini jadi harus mahasiswa harus tahu ya, dan tentu saja yang saya ambil ini hanya sedikit gitu ya. Seperti perulangan aja saya akan menggunakan for aja, kemudian percabangan saya akan menggunakan if gitu ya, if else aja, walaupun memang perulangan kan ada while gitu ya, kemudian percabangan ada misalkan nested ya, else if ya itu nestednya, kemudian switch case gitu ya. Nah, tapi saya menggunakan if ya, itu hanya contohnya saja gitu ya. Nah, format struktur beruntun ya, ini adalah formatnya seperti ini ya. Jadi ada langkah 1, langkah 2, dan ada langkah 3 gitu ya. Ini yang beruntun gitu ya. Jadi dia step dari langkah 1, langkah 2, langkah 3 sesuai dengan langkahnya. Oke, itu format struktur beruntun. Kemudian format struktur percabangan ya, di sini ada if else ya. Adalah ketika kondisi benar dia ke perintah 1 atau pernyataan 1. Kemudian ketika dia salah dia ke perintah 2. Ya, beda dengan if aja ya. Kalau if aja hanya kondisi benar dia menggunakan perintah 1, tapi nggak ada salahnya gitu ya. Tidak ada perintah kedua salah gitu. Oke, ini adalah untuk if else ya, nanti kita akan praktekkan. Kemudian perulangan ya, ini perulangan kita langsung ke format decodingannya, adalah for ya, inisialisasi gitu ya, yaitu kita menggunakan nanti variabel ya, variabel dan nilainya gitu ya. Kemudian syarat pengulangan adalah kondisinya ya, yang menggunakan relasi. Kemudian pengubah nilai pecacah yaitu incrementnya ya, nanti pakai misalkan i++ atau a++ gitu ya, atau i sama dengan i plus 1 gitu. Kemudian perencanaan atau perintahnya gitu. Nah, itu adalah format struktur perulangan. Nah, yang kita akan bahas malam ini adalah output program struktur beruntun ya. Ini nanti mahasiswa untuk mengetiknya gitu ya. Silakan kalau mau merekam ya, tapi ini saya rekam, nanti saya akan upload di YouTube saya ya. Karena codingannya ini harus dituangkan gitu ya ke ke IntelliJ ya. Silakan mahasiswa mengetikkan gitu, mensamakan ya, kemudian ya outputnya seperti ini nanti di screenshot. Nah, jadi untuk struktur beruntun ini adalah menghitung luas persegi panjang gitu ya. Jadi misalkan langkah yang pertama adalah masukkan nilai panjang gitu ya, si P-nya itu. Kemudian masukkan nilai lebar ya, keduanya. Kemudian ketiganya adalah rumus ya, di sini ada rumusnya. Kemudian ada mencetak hasil ya, hasil dari luas persegi panjang itu ya. Dari rumus luas persegi panjang adalah P kali L, itu ya sederhananya. Nah, kemudian nanti kita akan ini bahas yaitu output program struktur percabangan ya. Untuk percabangan yaitu tebakan Anda benar ya. Jadi nanti ngelihat dari kondisinya gitu ya. Kalau kondisinya benar ya, dengan kondisinya benar dengan yang sudah dinyatakan atau dideklarasikan ya, dan nilainya itu yang sama, nah maka dia akan
ke perintah 1 ya. Kalau benar dia ke perintah 1. Nah, perintah 1 ini adalah tembakan Anda benar. Kalau perintah kedua adalah nanti tembakan Anda salah, begitu ya. Oke, kemudian perulangan. Nah, untuk perulangan di sini saya akan mencetak yaitu 1 pemrograman objek ya sampai ke 5. Tinggal nanti kita main di kondisi saja. Nanti bisa 10, bisa 100 gitu ya. Jadi nggak usah copy paste nggak usah gitu ya. Oke, langsung saja saya akan memulai perkuliahan ini. Oke. Saya stop dulu presentasinya. Oke, saya buka di tab salah jendela. Oke, di struktur. Oke. Ini adalah IntelliJ ya. Kemarin kan sudah yang saya menggunakan video ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya besar saja ya biar lebih kelihatan. Oke. Saya langsung saja buka file baru ya. Saya buka file baru project. Oke, ini latihan saya ya. Ini latihan saya yang tadi ya yang saya ini. Oke, saya akan ini mengganggu saja ini. Oke, create. Oke, di sini saya misalkan kuliah struktur ya. Kemudian saya next. Oke, ini pilih this window ya. Jadi bikin jendela baru. Nah, ini sudah ya jendela barunya. Oke, langsung saja saya mulai ya. Ini yang beruntun itu sebentar. Saya lihat dulu di ini. Kita suruh buat apa? Yang menghitung luas persegi panjang gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yaitu dari kita buat variabel ya, yaitu saya buat variabelnya adalah integer. Jadi integernya adalah P ya, biar singkat aja L, luas. Oke. Titik koma. Oke, kemudian P ya sama dengan saya masukkan ya, nilainya adalah 10 tadi ya. Kemudian L alias lebar ya, nilainya adalah 3. Kemudian ngisi out ya, yang saya sudah kemarin kasih tahu. Kemudian tab. Nah, saya akan mengetik ini adalah menghitung luas persegi panjang gitu ya, menghitung luas persegi panjang. Oke, saya ketik menghitung luas persegi panjang. Nah, kemudian kita pakai out lagi. Kita yang ini ya, yang apa? Nilai panjang. Nilai panjang. Nah, ini ketik nilai panjang titik 2, kemudian sorry, ini plus ya. Itu panggil si variabel si P. Kemudian ini adalah nilai lebar ya, nilai lebar titik 2, kemudian ini plus L yaitu si lebarnya. Nah, kemudian rumusnya tadi saya katakan adalah rumus. Nah, rumusnya
tinggal ketik aja luas sama dengan yaitu P ya, yaitu kali ya bintang ya, kemudian L si lebar. Nah, kemudian setelah kita rumus ya, kita out untuk kita mencetak ya. Nah, mencetak ini adalah kita tulis adalah hasil luas persegi panjang. Hasil luas persegi panjang. Jadi kita tinggal ketik aja hasil luas persegi panjang. Nah, titik 2, kemudian panggil apa? Ya, jangan lupa pakai plus, panggil yaitu si luas ya, karena sudah ada rumusnya gitu. Nah, setelah itu kita runningkan gitu ya, kita runningkan, kita runningkan. Nah, ini bentar, saya kecilkan dulu ya. Lagi proses ya, ini build. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya adalah ini ya. Jadi sama ya, menghitung luas persegi panjang, nilai panjang 10, nilai lebar 3, hasil luas persegi panjang adalah 30 ya. Jadi mahasiswa mohon untuk membuat seperti itu begitu ya. Oke, ini untuk yang beruntun ya. Tidak ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Halo? Lanjut, Pak. Lanjut Iya, ya. Pak. Boleh, Oke. lanjut. Lanjut ya. Nah, berikutnya adalah percabangan ya. Kayaknya percabangan dulu ya. Oke, ya benar, percabangan dulu ya, habis percabangan perulangan ya. Oke, percabangan adalah tebakan Anda benar. Ya, tebakan Anda benar. Oke, ini saya hapus ya, jadi saya nggak usah bikin ini lagi ya. Saya cuma hapus dari sini aja. Nah, kita buat yaitu variabel. Nah, saya gedein lagi. Oke, ini tipe datanya masih integer ya yang saya pakai. Nah, variabelnya misalkan saya pakai x deh, gitu ya. Titik koma, kemudian x sama dengan misalkan saya 5 ya. Nah, titik koma. Nah, kemudian saya buat out ya. Misalkan di sini saya buat percabangan. Oke. Nah, kemudian saya buat if ya. Ya, halo? Apa? Oh. Oke, lanjut. Kemudian if ya, saya bikin kondisi variabelnya harus samakan, yaitu si x-nya ini. Jadi x sama dengan ya, ini nggak apa-apa ya, pakai spasi, nggak pakai spasi juga nggak apa-apa ya. Kemudian harus samakan, yaitu si 5. Nah, kemudian ini buka kurung kurawa ya, kemudian si out, kemudian bikin perintah pertama, yaitu tebakan Ini Pak Rojak ya? tebakan apa nih, Anda benar gitu ya, tebakan Anda benar. Nah, ini diketik, yaitu tebakan Anda benar. Nah, kemudian pakai else ya, else ini adalah yang salah, perintah kedua. Kemudian pakai out, kemudian tebakan Anda salah gitu. Oke, udah cukup, cuman segini aja. Kemudian di runningkan ya, menunggu. Ini dia proses. Orang dari kemarin. Ini mana ngerti begini? Ini bahasa komputer ini. Itu udah bakal lagi buku lagi. Tulis ya. Mau pemberti mau apa ini? Oke, ini ya. Jadi percabangan tebakan Anda benar. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya beda dari si 5 ya, jadi harus disamakan kan.
Nah, berarti kalau misalkan 2, Oh, berarti mau jualan yang buat apa risol. yang muncul? Yang muncul adalah tembakan Anda salah, gitu ya. Ini Udah ngecek, di proses. udah ngecek nah berapa? 65.000. Nah, tembakan Anda salah, gitu ya. Nah, jadi ininya harus Mau disamakan ngecek di Shopee agar berapa? masuk ke perintah 1, yaitu tebakan Anda benar, ya. 63. Oke. Ya udah. Itu untuk percabangan, ya, untuk percabangan di Java, gitu ya. Ini Oke. HP dipakai. Ya, ya. Saya lanjutkan, yaitu Di situ harus ya ini. Nyambungin di sini. Katanya. ya, saya lanjutkan sebentar. Ini Sama WA. komputernya. Di sini bisa. Itu bisa ini sambungin langsung tuh. Waktu yang. Oke, di sini online terus kalau ada yang Oke, di sini perulangan ya. Jadi di sini kita buat perulangan satu pemrograman berorientasi objek yang sampai ke 5. Oke, caranya adalah ya, ini saya besarkan dulu. mau ngeliat bisa. Oke, Bisa ini sampai sini ya. Oke, jadi kan tutupnya ini ada 2 ya. Tutup Kurawa di sini, Itu layarnya kemudian udah dimatiin ini belum? tutup Kurawa di sini, gitu. Oke, untuk for gitu ya, untuk perulangan kita pakai integer i ya, kita hanya mendeklarasikan saja. Kemudian saya buat ya out dulu. Saya buat di sini kan atasnya adalah perulangan dia ya, perulangan. Nah, kemudian saya buat for. Nah, kemudian i sama dengan ya 1 ya. Jadi dia harus dikasih nilai ya, nilai si variabelnya ini. Kemudian titik koma, i lebih kecil sama dengan 5 ya, karena nanti jumlahnya 5. Kemudian oke, ini saya spasin ya, nggak spasin juga nggak apa-apa ya, ini biar kelihatan aja. Kemudian pakai i plus plus ya, sebenarnya i sama dengan i plus 1 nggak apa-apa ya, tapi saya pakai i plus plus saja. Dia buka kurung Kurawa, kemudian cout. Nah, kemudian panggil dulu si i-nya ya, karena kan nanti kan ini 1 gitu ya. Kemudian plus, kemudian titik ya, ketik yaitu pemrograman berorientasi objek, gitu ya. Oke, selesai ya, hanya ini saja yang dibuat ya, dikodingkan. Nah, kemudian kita runningkan ya, Oke, kita runningkan, menunggu. Oke, nah selesai ya, ini saya dari sini. Oke, jadi perulangan ya, 1 objek sampai 5 ya. Kalau misalkan saya tadi minta 20 gitu ya, dia akan sendirinya sampai nanti 20 ya, karena saya di sini meminta 5 ya sudah, saya mau minta 5 gitu ya. Nah, kita lihat ya, kita tunggu. Nah, tuh sampai 20 gitu ya. Jadi kita nggak usah copy paste gitu ya. Nah, ini adalah untuk struktur perulangan. Walaupun perulangan juga ada while-nya ya, tapi saya hanya menggunakan for saja di Java ini ya, Java dasar ini ya, yang dimana pertemuan berikutnya kita akan benar-benar konsen, yaitu di esensial atau pentingnya OOP ya, Object Oriented Programming, begitu. Oke, ini plan saya ya. Ini saya stopin dulu.